Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara seorang konselor dan konseling, baik maupun secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, seorang konselor akan memecahkan masalah tersebut kepada seorang konseling yang memiliki masalah tersebut. Misalnya, konseling ada masalah keluarga. Nah, mereka, seorang konselor, akan menjelaskan dan memecahkan masalah keluarga konseling tersebut. Nah, konselor akan menjelaskan bagaimana keluarganya dan berpendapat kepada seorang konseling untuk memecahkan masalah mereka tersebut, dan konselor akan menjelaskan masalah tersebut. Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara masyarakat dan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat memecahkan permasalahan tersebut yang dialaminya. Bimbingan dan konseling dan dapat didefinisikan sebagai sistematis dan sebagai upaya objektif logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk mengembangkan diri dan konseling untuk mencapai kemandirian tersebut. Nah, keterkaitan antara konseling dan bimbingan. Nah, seperti ada seorang siswa di sekolah, maka ada guru BK tersebut ingin memecahkan masalah siswa tersebut. Misalnya mereka ada keluhan belajar. Nah, misalnya dia keluhan di bahasa Indonesia, maka kita seorang bimbingan dan konseling, kita harus membimbing siswa tersebut agar menjadi pandai dan mandiri, supaya mereka tidak dapat ketergantungan kepada orang lain dan mereka dapat secara individual mengerjakan tugas. Nah, kita sebagai seorang guru BK, kita harus membimbing siswa tersebut agar dapat belajar dan dengan serius belajar itu, supaya mereka itu giat dan mandiri. Karena jika kita tidak membimbing siswa tersebut, maka siswa tersebut tidak akan pandai sesuai dengan apa yang kita bimbing. Nah, kita harus membimbing siswa tersebut agar menjadi pandai dan mandiri siswa tersebut. Supaya mereka pandai, kita harus membimbing dan kita bimbing sedalam-dalamnya agar mereka itu menjadi pandai. Jika mereka tidak pandai, maka kita harus bersabar dan tidak memarahinya. Kita seorang guru BK tidak menakut-nakuti seorang siswa tersebut. Kita harus membimbing saja, dan supaya mereka itu tidak takut kepada guru BK tersebut, supaya siswa tersebut berani untuk mendekatkan guru BK. Nah, kalau dia takut, maka dia tidak akan memerlukan guru BK tersebut karena ketakutan itu. Nah, maka kita jadi guru BK itu harus membimbing siswa dengan sabar, secara baik dan tidak kasar, supaya mereka itu mau mendekati kepada kita. Nah, jika siswa tersebut berhasil dalam belajarnya, maka siswa tersebut akan mendapatkan prestasi. Dan supaya mereka mendapatkan prestasi tersebut, maka kita harus membimbing sesuai minat dan bakatnya. Contoh, misalnya dia minat bahasa Inggris, misalnya kita harus membimbing mereka supaya mereka itu pandai dalam berbahasa Inggris. Nah, jika mereka tersebut tidak pandai dalam berbahasa Inggris dan mereka itu belajar bahasa Indonesia, maka kita harus memilih dua pilihan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah,
Jika siswa tersebut minat ke bahasa Inggris dan tidak minat ke bahasa Indonesia, maka kita harus membimbing siswa yang pandai bahasa Inggris. Nah, jika mereka tidak pandai kedua mata pelajaran, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka kita tanyakan kepada mereka, apa sih yang dia minati dalam pelajaran tersebut. Nah, kita tanyakan jika dia minatnya ke pelajaran matematika misalnya. Nah, kita seorang guru BK harus membimbing mereka mereka aja supaya mereka itu pandai dalam bidang tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.